kasus gastro tentunya ya, gastrointestinal. Kedua, mengetahui keuntungan dan kekurangan suatu modalitas, ya, modalitas radiologi. Kemudian mengetahui posisi-posisi, kalau di CT scan namanya irisan dari pemeriksaan radiologi. Jadi saluran cerna itu dari atas ya. Esophagus, lambung, duodenum, usus halus, sampai usus besar. Yang sebenarnya yang kita banyak periksa dari esophagus ya. Dari esophagus masuk ke kemudian lambung, duodenum, terus masuk ke lambung, duodenum, lalu ke usus halus ya, baru masuk ke kolon dan terakhir rektum. Itu urutan-urutan saluran cerna yang sering diperiksa. Walaupun sebenarnya ada juga pemeriksaan yang di sublingual ya, pemeriksaan radiologi ya. Ini juga parotid gland kita biasa USG. Ya, ini juga sublingual, biasa kita melakukan pemeriksaan kontras. Jadi ini sudah harus bayangan anatomi secara umum ini harus dikuasai secara istilahnya di luar kepala toh. Oh, kita sudah bayangkan ini letaknya rektum, kolon sigmoid, kolon descendens, transversus, di sini ada namanya flexura lienalis, di sini flexura hepatica, kemudian kolon ascendens, masuk di sini ada appendix, sini kolon masuk ke caecum, lalu masuk ke ileum, ileum ke ileum ke duodenum ya. Jadi maksudnya kita sudah hafal ini letak-letaknya ya. Modalitas yang dipakai pada pemeriksaan gastrointestinal itu sama ya dengan respirasi ya. Jadi modalitas pertama adalah fotopolos, konvensional X-ray, kemudian USG, CT scan, MRI, ya, ada namanya RCP ya, ini yang hasil pada pemeriksaan gastro. Oke. Pemeriksaan radiologi saluran cerna itu meliputi pemeriksaan konvensional tanpa kontras, kemudian pemeriksaan konvensional dengan kontras. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan imaging canggih ya. Pemeriksaan konvensional tanpa kontras itu namanya fotopolos abdomen atau biasa disebut BNO ya. Ya, kalau disebut fotopolos abdomen atau BNO berarti dia cuma satu posisi. Posisinya adalah supine, pasiennya berbaring ya. Berfoto dari foto arah sinar dari atas, kemudian film ada di bawah. Ya, itu namanya fotopolos abdomen, satu posisi ya biasanya. Kemudian ada juga dibilang fotopolos abdomen 3 posisi atau BNO 3 posisi. Fotopolos abdomen 3 posisi atau BNO 3 posisi terdiri dari posisi supine, ingat ini ya, posisi supine, posisi erect dan posisi LLD ya. Itu yang konvensional ya, foto konvensional. Kemudian yang tanpa kontras. Kemudian yang menggunakan kontras itu dari atas esofagografi, kemudian ke bawah gastro duodenografi duodenum, kemudian untuk melihat usus halus ada namanya follow through, lalu ke di kolon ada namanya kolon enlope. Ya. Sebenarnya di sebelum osefag ada juga pemeriksaan di kelenjar sublingual ya. Salivary gland ya. Pemeriksaan rutin ya. Jadi ini perlu persiapan, kecuali esophagus tidak perlu persiapan. Jadi persiapannya itu adalah persiapan pemeriksaan esophagus, pemeriksaan kontras ini persiapannya itu dipuasakan ya, dipuasakan selama biasanya 4-6 jam, kemudian sebelumnya diberi pencahar ya supaya bersih, jadi keluar semua itu tinja udara, itu dibersihkan dengan memakai pencahar ya. Pasien biasanya dipuasakan sebelumnya juga, dikasih makan bubur saja toh. Nah, nanti hari kedua, hari ketiga
baru dikasih pencehat. Yang garam Inggris biasanya dipakai, atau kalau tidak glukolax bisa juga. Kontrasnya, kalau ya kontrasnya itu ada dua. Ya, kontras positif yaitu barium sulfat, sedangkan kontras negatif adalah udara. Ya, pemeriksaan tunggal, kalau dikatakan pemeriksaan tunggal berarti dia hanya memakai barium sulfat. Dia kalau pemeriksaan ganda dia memakai keduanya ya. Barium sulfat ini berupa bubuk. Ya. Kadang juga dipakai yodium ya. Yodium itu cair. Pada kasus tertentu bisa pada bayi atau anak yang masih kecil itu kita pakai yodium, tidak pakai barium sulfat. Karena kenapa? Barium sulfat ini bubuk yang diencerkan. Ya. Lalu kalau dia dari atas dikasih minum, kalau dia dari bawah dikasih masuk ke dalam kolon lewat pakai kateter ya. Kalau kenapa anak-anak ini kan bentuknya serbuk. Jadi kalau tidak bisa berkuat untuk BAB, ya nanti takutnya dia tertinggal di dalam. Ya. Bariumnya tertinggal di dalam sehingga susah keluar, jadi masalah nanti. Makanya dikasih yodium ya untuk anak bayi atau yang anak kecil yang belum bisa mengedan baik. Setelahnya dia belum bisa sendiri, kasih yodium. Cuma memang kekurangannya yodium harganya mahal ya. Yodium itu harganya mahal. Kontras negatif ini ada udara yang kalau kita masukkan, kalau dia lewat esofagus, kita masukkan dengan memakai minuman-minuman yang bersoda ya. Jadi campuran barium sulfanya itu minuman bersoda kan mau diminum toh. Kalau dari bawah barium sulfanya dicampur dengan air biasa. Dari bawah itu dari rektum masuknya. Ya, ini ada pemeriksaan sebelumnya, ini pemeriksaan kelenjar ludah atau salivary gland. Ya. Walaupun jarang dilakukan, tapi ada pemeriksaan begini. Dan ini susah dilakukan karena kita memasukkan kontras. Ini nama pemeriksaannya adalah sialografi ya. Nih, kalau ada kata-kata sialografi, dia memeriksa kelenjar ludah itu salivary gland. Nah, biasa ada batu, inflamasi, struktur atau bahkan neoplasma. Jadi sialografi itu glandula kelenjar ludah itu kan kecil sekali, ya. Susah dilihat toh di dalam mulut lagi. Jadi ada trik-trik tertentu bisa masuk kontras ya. Ini pemeriksaan kelenjar ludah, kita lihat ini normalnya. Nah ini masuk ke parotis ya. Nah, ini yang ada batu ya. Oh iya ini ada, bukan, ini masih normal ya, masih bagus ini, tidak ada hambatan. Di kontras itu masuk dari sini, kita suntik masuk dari dalam mulut, kita masuk dengan ujung apa dipakai biasa itu yang anunya bayi, sondenya bayi itu. Nah, ini ada masalah ini ya, ini ada fill-in defect namanya. Ingat kata-kata ini, fill-in defect nanti akan ada temui banyak di pemeriksaan kontras, baik itu gastro maupun neuro ya. Ini fill-in defect artinya ini kontras yang disuntik, ada bagian yang yang dia lewati ini karena ada sesuatu di sini, jadinya dia tidak mengisi di kontrasnya, makanya disebut fill-in defect. Ini tepinya reguler, berarti ini kemungkinan batu ya, ini batu di dalam kelenjar ludah. Kemudian esofagus itu nama penulisannya esofagografi. Ya, esofagografi. Jadi bariumnya diminum, ini bubuk diencerkan, perbandingannya 1:1, satu air satu bubuk. Nah, airnya itu kita pakailah, kalau esofagus cuma kalau mau pakai kontras ganda pakai itu tadi minuman berkarbon. Ya, merek saja Sprite ya. Sprite dicampur ke baru harus diminum supaya ada udaranya toh. Ini indikasi pemeriksaan disphagia, dyspepsia, hematemesis melena, kelainan kongenital. Jadi 1:1 dipakai, kemudian sambil meminum kontrasnya dilakukan fluoroskopi ya. Kalau ada
alatnya ini fluoroskopi lebih bagus lagi untuk meriksa esofagus karena itu kan orang menelan langsung masuk ke dalam ini cepat, jadi perbanding dia dibuat agak kental ya, terus dilihat dengan fluoroskopi kemudian diambil gambarnya. Ya. Apa yang dicari biasa atau maksudnya kelainan apa saja yang ada pada esofagus, misalnya pada anak-anak kelainan kongenital berupa atresia esofagus, berakhir esofagus, kemudian kalau trauma ada ruptur, ada benda asing, esofagitis di mana penyempitan lumen mukosa yang irreguler, tumor jinak, adanya filindofek dengan permukaan rata, kemudian ganas ya itu jinak dengan ganas bedanya itu selalu itu permukaannya rata, kalau jinak halus rata permukaannya, kalau ganas permukaannya irreguler ya tidak teratur. Ini tipe-tipenya ini ada tipe ini ya. Kemudian ada namanya kelainan oleh karena ada gangguannya, ada gangguan daripada neuromuskuler ya, yang mengakibatkan terjadinya spasme yang disebut dengan akalasia ya. Ya, kalau ini akalasia, kalau dilihat di gambaran radiologi pada pemeriksaan esofagografi, maka akan dilihat penyempitan pada distal esofagus, di mana esofagus distalnya menyempit, sedangkan bagian proksimalnya itu lebar. Ya masalahnya itu ada di bagian distal yang menyempit ini ya, karena tidak ada neuromuskularnya tadi itu ya, ada gangguan. Nah, ya di bawah sempit, di atas lebar, tapi yang di bawah itu memberikan gambar seperti ekortikus, maka disebut dengan mostel appearance. Seperti ini. Yang bermasalah itu di sini, bukan yang di atas yang lebar ini ya. Jadi yang di sini sempit, akibatnya di atas jadinya lebar karena susah turun toh. Nah, ini permukaannya nih halus, rata. Nah, itu gangguan neuromuskuler. Karena juga begini modelnya, tapi tidak rata, irreguler. Nah, mungkin suatu tumor ya. Jadi nanti gambarnya, mostel appearance. Ada juga appearance lain dari akalasi itu big bird ya, paruh burung ya, big bird appearance. Kemudian ada atresia esophagus ya. Pada atresia esophagus kita akan dapati kalau pemeriksaan esofagografi dimasukkan kontras ya, biasanya kan ini anak-anak ya, anak baru lahir, kasih masuk kontras lewat sondenya, kemudian ternyata kontras itu tidak sampai ke lambung ya, dia buntu. Nah, dia buntu. Kemudian kita lihat foto BNO-nya. Jadi ini dilakukan foto BNO. Nah, karena bayi biasanya diistilahkan dengan babygram ya. Jadi kita bisa lihat gambaran toraks, di mana toraks itu di foto toraksnya itu ada trachea, ada esophagus kan? Ada trachea, esophagus, kemudian kita nilai abdomennya. Nah, ketika kontras masuk, kemudian buntut, ternyata bahwa gasternya ini masih ada udara ya. Sedangkan di esophagus buntus. Kita ketahui bahwa udara itu masuk di saluran cerna itu masuk melalui esophagus kan, masuk ke gaster, masuk ke halus. Nah, kalau buntu di esophagus berarti seharusnya tidak ada udara di bawah. Tapi ada tipe yang terbanyak, tipe dari atresia esophagus yang paling banyak itu justru ada udara di bawah. Nah, ada udara di gaster, ada udara di halus, dan ternyata bahwa ada hubungan antara trachea dengan esophagus bagian distal. Tipe 2 ini. Ada 5 tipe. Ya. Tipe terbanyak ini ya, untuk gross ini gross, untuk Fox ini yang mana yang tipe 2. Ya ini ya. Dia berhubungan dengan trachea ya, kalau ini lebih jelas ini sketsanya ini. Jadi ini esophagusnya buntu di sini. Dia otomatis harusnya nggak ada udara masuk. Tapi ketika kita foto polos perut BNO, terlihat banyak udara di gaster. Nah, ternyata bahwa udaranya itu berasal dari trachea yang berhubungan, ada namanya fistula toh, antara trachea dengan esofagus bagian bawah itu berhubungan, ada fistula. Jadi udaranya masuk lewat sini. Nah, ini yang paling banyak 80-90%. Jadi ingat saja ini, kalau ada ujian itu atresia esofagus yang paling banyak begini modelnya 80-90%. Ini foto BNO-nya ya.
baby gram ya, kita sebut baby gram ya. Jadi baby gram itu foto yang biasa dilakukan pada bayi ketika kita mau menilai toraksnya sekaligus abdomennya, karena bayi kan kecil jadi bisa muat itu velong ya, muat satu foto. Ya, jadi baby gram itu begitu ya. Jadi kalau mau minta foto bayi, adik-adik mau lihat toraksnya sekaligus abdomennya, maka minta foto baby gram namanya. Nah, pada foto baby gram ini terlihat ini sondenya. Itu kan anak biasa disonde tuh mau dikasih minum bayi baru lahir. Nah, biasa ini kan anak bayi dia datang dengan keluhan tiap kali makan muntah. Ternyata bahwa ketika disonde, oh sondenya tidak masuk ke bawah ya, dia melengkung malah ya. Nah, makanya ini. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Ah, ini melengkung ya, berarti tidak masuk esophagus. Tapi kok banyak udara ada di lambung ya, ada di lambung. Ini udaranya dari mana? Kita tidak lihat fistulanya di sini. Hubungannya antara trachea dengan esophagus bagian distal di bagian bawah ini tidak kelihatan di foto ini. Kita harus melakukan pemeriksaan kontras. Oke, kita harus melakukan pemeriksaan kontras. Ya. Oh, sorry. Ya. Ini sama kasusnya. Ini ada sondenya. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah buntu di sini, kita pakai osefografi yang seperti ini. Bayinya di sonde, kasih di dalam sonde kita masuk kontras, ternyata memang buntu. Nah, ini sih tidak kelihatan ya. Jadi sih tidak bisa dilihat fistulanya, tapi adanya setelah ada kepastian bahwa di sini buntu, berarti udara yang banyak ini berasal dari trachea. Ya. Kemudian penyakit lain pada esophagus ada varices esophagus dan gambaran honeycomb appearance atau cobblestone appearance ya. Ini kemudian ada ulcer di esophagus, ada additional sheet. Biasanya seringnya ini varices esophagus itu pada penyakit yang berasal dari obstruksi vena sistem portal yang melalui vena coronaria, vena gastrika kiri, vena esophagus. Di mana pada vena esophagus ini dilatasi dan berkelok-kelok dan menonjol ke dalam lumen sebagai gambaran. Jadi ini cobblestone appearance itu adalah vena di esophagus yang dilatasi dan berkelok-kelok dan menonjol ya ke dalam lumen dan memberikan gambaran cobblestone appearance. Misalnya pada kasus cirrhosis hepatis. Ini contoh dari varices esophagus di mana kita lihat ini esofagusnya adanya varices ya, di mana terjadi apa namanya kayak ulkus ya, ini seperti cobblestone appearance ya, ini cobblestone appearance. Kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya yaitu MD foto gastro. Jadi setelah esofagografi ke bawah lagi, turun ke bawah adalah lambung dan duodenum. Makanya namanya gastro duodenografi ya, gastro duodenografi. Nama lainnya adalah MD foto mah duodenum. Ya, nama lainnya mah duodenum. Indikasi pemeriksaan ini MD foto adalah ada dyspepsia, epigastric pain, vomiting, hematemesis kalian. Ya, kemudian kita masuk ke prosedur pemeriksaan dari MD foto. Ya, puasa 4 sampai 6 jam. Kemudian setelah puasa kita kemudian memberikan, jadi diminum juga kontrasnya. Ya, barium sulfa itu yang kemudian kita minumkan, baru dilakukan fluoroskopi. Nah, cuma perbandingannya kontrasnya ini bukan lagi 1:1, tapi 1:3 atau 1:4 ya.
Kemudian diambil posisi rutin ya, supine, prone, oblique, dan erect. Ini contoh spot daripada pemeriksaan eskografi. Ya, ini eskografi mahduodenum ya, mahduodenum gastroduodenografi. Jadi kita lihat ini gas, ini kontras, ini yang warna putih kontras ya, kontras yang diminumkan berupa barium sulfat. Kelihatanlah lambungnya, ini fumbusnya, kemudian corpus dan antrum pilorisnya. Kemudian masuk ke bulbus duodenum. Foto MD ini ada berapa posisi? Posisi supine, posisi prone, posisi erect. Kalau posisi supine, maka fundus lambung yang penuh berisi kontras barium, kemudian di bawahnya itu ada campuran barium, udara, dan menghasilkan bayangan double kontras pada bagian antrum. Jadi tadi kan ini, jadi ini kontras, ini yang putih ini kontras ya. Minum. Jadi kalau cara lambung itu sendiri tidak putih begini ya, dia kayak sama-sama begitu. Kalau udara kan hitam ya. Ini ya, ada kelainan-kelainan yang didapatkan pada pemeriksaan MD foto, seperti contohnya hypertrophic pyloric stenosis ya, CHPS, biasa disingkat CHPS, congenital hypertrophic pyloric stenosis. Jadi CHPS ini adalah kelainan kongenital dari muskulus piloris. Gambaran radiologinya ini banyak sekali sign-signnya, ada tip sign, shoulder sign, string sign, railroad sign, butterfly sign. Ya, ini railroad sign, ini tip sign ya, ini tip sign. Kemudian ini adalah string sign ya. Nah ini kalau bukan begini kita dapat string sign, kita dapat ada dua jalur begini, namanya railroad track ya. Kemudian ini pada ujung dari bulbus ini kita akan dapati adanya umbrella sign. Ya. Sign yang tidak disini semua ya. Aja shoulder sign ini ya, nomor 2 ini. Di shoulder sign seperti bahu toh. Shoulder sign. Ini gambaran fotonya penyakit CHPS, congenital hypertrophic pyloric stenosis ya. Jadi ada di pyloricnya itu ada stenosis. Ada apa namanya? Ya, stenosis ya. Di sini di ujungnya tidak ada udara masuk ke bawah toh. Jadi ini namanya one bubble. Gambaran single bubble atau one bubble sign. Satu bubble-nya. Bubble-nya udaranya hanya di lambung saja, tidak ada turun ke bawah. Karena adanya sumbatan di pyloricnya sini. Makanya disebut. Nah, dan ini kongenital ya, kelainan kongenital dari lahir. Hypertrophic pyloric stenosis. Ini namanya one bubble ya. Kalau ada foto nanti ujian, duodenografi atau MD foto mahduodenum. Nah, kita dapat di gambaran yang tadi yang sensennya banyak. Ada string Nah, kalau di duodenum jadi lebih ke bawah lagi. Jadi kalau yang tadi pyloric itu bagian dari lambung. Nah, lebih ke bawah lagi di duodenum ada sumbatan atresia. Ini namanya double bubble sign-nya, dua bubble. Satu, dua. Bubble di lambung dan bubble di duodenum. Tapi dia tersumbat di sini, tidak masuk lagi ke bawah, di bawahnya lagi duodenum. Jadi namanya double bubble sign. Ya, ini berarti itu adalah atresia duodenum. Ingat ini ya, ini soal ujian yang seharusnya mudah ini ya. Kalau dikasih gambar ini double bubble sign. Jadi anaknya juga muntah. Dikasih minum, makan, dalam itu muntah. Kalau esophagus langsung muntah. Kalau ini mungkin masuk dulu ke lambung, ke duodenum. Nanti full ini baru dia muntah. Ya. Double bubble sign. Oke. Okay. Ini pada gaster kita kelainan-kelainan itu yang kita nilai itu mulai dari posisinya, ukurannya, kontur dari lambung itu sendiri,
Rugenya, kemudian fill in the fact ya. Ini fill in the fact ya, seperti ini ya. Kalau fill in the fact-nya masih halus, rata begitu, ya biasanya itu proses jinak ya. Tapi kalau ini tidak rata, irregular, itu ganas. Ini contohnya ada ulkus. Ini ada spot ya, ini fill in the fact namanya, ini kontras toh. Dikasih minum, masuk di lambungnya, tapi ada bagian yang tidak terisi ya, itu namanya fill in the fact. Nah, kalau dia pinggirnya masih halus begini, berarti proses jinak ya, bukan keganasan. Contohnya itu, misalnya ulkus, peptikum. Ya. Ini model-model malignant tumor ya. Ini fill in the fact ya. Ada itu macam-macam ya. Ini model-model tumor ganas pada lambung. Dia punya bentuk yang tidak rata, irregular ya. Ya, ini seperti ini, ada fill in the fact. Di daerah ini ada massa ya. Kemudian kita masuk ke kolon iloop. Pemeriksaan kolon iloop nama lainnya adalah barium enema. Jadi kalau ada kata-kata barium enema itu nama lain dari kolon iloop. Kalau yang diminum namanya barium mil, nama lainnya ya. Barium mil karena dia minumnya barium enema. Kolon iloop itu indikasinya ini ya, ada berak darah, kemudian diare yang berkepanjangan ya, ada tumor abdomen, kongenital. Nah, kontraindikasi ya, ada ileus, kemudian perforasi dan peritonitis. Persiapan ini sangat penting ya. Persiapan. Jadi pasien yang mau diperiksa kolon iloop itu harus dipersiapkan dulu, tidak bisa langsung di foto ya, harus ada persiapan. Persiapannya itu tujuannya adalah untuk membersihkan kolon dari sisa makanan dan udara. Ya, udara juga ya, bukan cuma makanan, udara juga. Jadi pasiennya itu harus puasa bicara, jangan terlalu banyak bicara, merokok, harus berhenti merokok. Ya, tujuannya ini ya, membersihkan kolon dari sisa makanan, udara. Nah, satu hari sebelum pemeriksaan, dikasih makanan yang mudah dicerna dan banyak mengandung serat. Kemudian banyak minum air putih, makan malam, kemudian makan malam terakhir jam 7 keesokan harinya, kemudian diberikan garam Inggris. Ya, puasa sampai dengan dilakukan pemeriksaan kurang lebih jam 8 pagi, kecuali air putih masih bisa. Kolon iloop itu menggunakan barium sulfa dengan perbandingan air dengan bariumnya itu 1:3, 1:6. Jadi di sekitar 2 liter itu dikasih masuk kontras barium plus cairan ke dalam kolonnya dari rektum dengan menggunakan kateter. Tapi ingat bahwa pemeriksaan kolon iloop itu termasuk juga mahduodenum itu harus didahului dengan fotopolos. Ya, fotopolos abdomen. Ya. Kemudian cara pemeriksaannya itu ya dimasukkan kontras ya. Lalu seluruh kolon kemudian dikasih masuk udara untuk mengembangkan kolon. Gambaran radiologi yang ditemukan adalah kelainan radiologi yang kita nilai adalah ini ya. Letaknya kongenitalkah, adakah di vertikal, adakah peradangan atau tumor di kolon.
Kita ingat ini dari anomali kolonnya. Ini foto Beno, foto polos perut ya. Satu posisi ya. Ingat posisinya pasien ini dia baring ya, posisi supine. Jadi kita lihat ini yang warna hitam ini adalah udara di dalam kolon, dalam usus. Ini dalam rektum dari sini. Ya, ini bentuk-bentuk kasus CA kolon ya, yang ditemukan tipe-tipenya. Ya, tipe ini komplikasi biasanya berdarah, polipoid, bisa terjadi insusepsi, anular tipe, bisa terjadi obstruksi fistula. Oke, ini adalah obstruksi. Pada kasus obstruksi, kasus obstruksi diakibatkan oleh ini ya. Bisa CA, insusepsi volvulus di vertikal. Kemudian kolon itu juga bisa terdesak oleh adanya dari organ luar, misalnya livernya besar, dia mendesak kolon, atau spleennya besar, liannya, atau ada tumor yang bukan asalnya dari kolon, tapi dia akan mendesak dari kolonnya, displacement. Ini karsinomatosis berbentuk shoulder sign. Ini kemudian insusepsi yang bikin obstruksi juga ya, usus proksimal masuk ke bagian distal ya. Di volvulus ada di vertikal juga ini yang original shadow ya. Dilatasi ya, dilatasi. Jadi yang dilatasi itu biasa oleh karena megakolon, hisprumisis. Nah, kalau hisprum ini biasanya pada anak-anak, lebih sering pada laki-laki, di mana kasus ini ada ganglion selnya yang tidak ada, ya, sehingga terjadi penyempitan, ya. Penyempitan, kemudian yang di atasnya melebar, ya. Ada ganglionosis ya. Kita akan biasanya dilakukan foto Beno polos, kemudian dilakukan foto kolon ilok. Kalau yang sempit, lumennya itu adalah kasus struktur kongenital atau atresia ini namanya. Kemudian kasus colitis ulceratif. Ya. Kita akan pada kasus colitis itu ada hostranya menghilang, bentuknya string sign-nya sawtooth. Ya. Kemudian ini teknik pemeriksaan pada atresia ani yang ini ya, inverted atau Knights position ya, inverted position ya. Ini untuk atresia ani ya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian terendah dengan adanya udara, Jadi sampai di mana itu udara dari, kan rektumnya tertutup atresia kan, bayi-bayi bola air, tidak ada lubang anusnya. Nah, itu mau dioperasi. Nah, dilakukanlah foto ini chest position. Jadi ini fotonya. Namanya ini inverted atau chest position, inverted position. Jadi tujuannya untuk melihat sampai di mana itu ususnya. Berapa jaraknya ke lubang rektum. Nah, nanti mau dibikinkan situ lubang. Ya, invertogram nama fotonya tadi itu, inverted foto. Nanti kita mau nilai apakah atresianinya itu ada letak rendah atau letak tinggi. Itu dokter bedah sih yang biasa minta ini ya. Tapi adik-adik harus tahu juga ya. Atresiani pemeriksaannya invertogram, inverted foto atau yang tadi apa namanya tadi itu. Ini chest position ya. Nah, posisinya caranya. Dan ini yang kedua hisprum disease. Nama lainnya adalah megakolon kongenital. Yang ini lumayan sering sih kasusnya didapat biasa. Kalau distalnya itu sempit, ya, sama mirip-mirip ini akalasia ya, cuma ini di kolon. Tidak ada, ini terjadi karena tidak ada juga ganglion di situ, nervusnya, sarafnya.
Nah, dia sempit di distal, bagian proksimalnya melebar. Nah, ini pemeriksaan invertegram ya. Ini chest positionnya. Jadi kita menilai ini sengaja dipasangin ini pantatnya ini. Pantatnya anusnya toh loba apa yang paling dekat dengan anusnya. Jadi dikasih tandanya ini kita kasih logam atau apa ya. Kemudian kita foto dengan ini chest position. Jadi ini udara ada dalam perutnya. Kita mau tahu ini berapa jaraknya di sini. Kalau dia melewati pubo koksial lain berarti letak rendah ya. Oke. Jadi ini jarak dari sini ke sini berapa ini panjangnya jaraknya. Kalau jaraknya dekat sekali dari tanda ini berarti dia letak tinggi. Jadi mau dibikinkan lubang sini. Kemudian untuk peradangan ada istilah colitis ulceratif dan Crohn disease. Jadi dengan koilo bisa kita lihat beberapa tanda yang membedakan. Kalau colitis itu khasnya itu colitis, australnya menghilang. Dia berkurang atau malah menghilang ya. Lumennya menyempit, kalau sudah lama dia menyempit. Nah, ada juga bagian dari mukosa yang kita dapati irreguler ya. Kalau Crohn disease, ini colitis dari namanya berarti ini di kolon. Kalau Crohn disease itu dari atas sampai bawah, dari usus halus kena sampai ke bawah. Ya, kalau ini kolon saja. Kalau ini Crohn disease dari usus halus sampai ke kolon. Cuma yang terbanyak kenanya itu di bagian proksimal kolon dan ileum terminalis. Terus bedanya lagi dengan colitis, ada skip area. Jadi skip area itu artinya ada bagian yang kena terus normal, terus kena lagi, terus normal. Itu namanya skip area. Dia melompat-lompat. Ini contoh khas colitis. Coba perhatikan ini Haustra tidak ada. Ini ada Haustra kan di sini? Haustra ini masih ada kelihatan sedikit di sini. Ini Haustra. Ini tidak ada. Domainnya juga jadi sempit ya. Menyempit, baru ini ada hitam-hitam, ini ulkus-ulkus ini. Ini namanya colitis ulceratif. Nah, ini juga colitis ya, menghilang seranya, menyempit, permukaannya irreguler ya. Nah, ini adalah colitis yang sangat sempit sehingga memberikan gambaran string sign. Ingat string sign itu ada juga tanda di yang tadi toh di foto kasus CHPS ya. Jadi itu istilah radiologi banyak sama istilahnya tapi penyakitnya berbeda. Seperti ini string sign pada colitis sempit sekali, hanya ini saya kelihatan. Itu string sign. Ini kasus Crohn disease ya, banyak permukaan yang irreguler ini sudah parah ini. Sampai ada fistula ya. Ini fistulanya. Ini kolon, dia masuk ke usus halus, menyambung ya, ada fistula antara kolon ascendens dengan usus halus. Crohn disease banyak ulkus-ulkusnya ya, pada terminal ileum. Ya, kita masuk ke kasus lain ini kolon lobe ya ini. Jadi kalau dibilang kolon lobe pasti yang kelihatan itu kolon ya. Jangan dikasih gambar, nanti tidak tahu pemeriksaan apa itu. Ya. Kolon lobe ya. Kolon lobe itu kelihatan kontras ke usus yang dikasih masuk kontras. Jangan bilang foto BNO, foto polos atau foto polos dibilangin kolon lobe. Ya. Jadi kalau kolon lobe ada kolonnya dikasih masukkan kontras, ini kontrasnya warna putih. Ini spotnya saja, maksudnya di foto di sini yang hanya bagian ini saja, karena di sini ada masalah. Ini kolon dari rektum, kolon sigmoid masuk ke ascendens. Masalahnya itu ada di sini. Ini ada filling defect bagian ini yang tidak terisi kontras dengan baik, ya. Berarti ini ada suatu. Ini adalah suatu CA ya. Beda halnya dengan ini, tadi saya katakan di awal bahwa kolon itu bisa terdesak dari luar oleh karena macam-macam ya, bisa pembesaran hepat, pembesaran lien, atau ada massa di luar yang mendesak kolon. Ya, ini seperti ini, ada massa di luar sini, daerah pelvis, dia mendesak kolon, sehingga sepertinya dia menyempitkan jadinya lumen. Tapi
Yang membedakan antara kalau dia di dalam kolong itu atau dari luar ada, ini dia punya pinggir ini rata karena dia didesak dari luar bukan dari dalam kolong. Kalau ini di dalam kolong ini anunya lesinya atau masanya, jadi dia merusak. Kalau ini dari luar, makanya permukaannya rata. Dari luar. Ini masih, ini di vertikal ya. Ini ada bayangan di vertikal ini. Ini kasus kolon ini kok rektum ya. Ini pemeriksaan kolon lobe. Kita lihat ini kontras masuk rektum, kemudian kolon sigmoid, kemudian ke atas kolon ascendent, descendent, masuk transversus kolon ascendent. Kita lihat ini daerah, ada daerah yang tidak terisi kontras ya. Coba perhatikan ini dibanding yang lain ya Pak. Berarti ini ada filling defect di sini ya. Filling defect itu macam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan shoulder sign, apple cord. Kalau ini apple cord ya. Ini di vertikal. Ini dalam bahasa radiologi ini kita sebut sebagai suatu additional shadow. Ya, jadi ini ada di vertikal ini banyak di kolon. Kita masuk ke ini ileus obstruksi akan ada dapat di sudah lewat gadar traumatologi, maksud saya blok trauma. Tapi dok, belum dok. Oh, belum, nanti ini akan banyak di ada. Ini nanti saya kasih di blok trauma saja ya. Ileus volvulus, ini kasus emergensi ya, emergensi radiologi. Cuma ini saya memperlihatkan pneumoperitoneum ini juga emergensi ya. Ada udara bebas di atas, ini di bawah subdiafragma. Ini kan tanda-tanda peritonitis adanya dinding usus ini, kelihatan dindingnya dengan jelas ya, irregular sign. Hitam di sini kelihatan juga. Ini juga masuk emergensi radiologi nanti. Masih tidak itu masuk ya. Emergensi radiologi. Kalau hati hepar itu biasanya pemeriksaan konvensional yang baik untuk hati tidak ada. Adanya itu kita periksa dengan USG. Ini namanya imaging yang dalam radiologi kita istilahkan suatu pemeriksaan canggih ya, imaging yang canggih. Ya. Kemudian ada pemeriksaan lain namanya RCP, endoscopic retrograde colon pancreograph, ini lebih lebih advance ya. Kalau kandungan empedu akan dilihat dengan USG, ya nanti ada bisa lihat. Kalau praktek nanti, kalau koas kita kasih lihat. Penyakit-penyakitnya juga ada batu di dalamnya, ada infeksi ya. Pankreas dengan alat-alat ini USG juga bisa lihat ya. Oke, ini ya. Jadi batu empedu di dalam kandungan empedu. Nah, ini contohnya USG, kita lihat kan toh. Ini kandungan empedunya, ini hepar. Ini ada batu di dalam kandungan empedu ya. Ini bikin acoustic shadow. Batu ada acoustic shadow. Ya, kalau kandungan empedunya mulai peradangan, ya dindingnya ini akan menebal. Kita lihat ada gambarnya enggak ya. Dinding gallbladder tebalnya lebih dari 3 mm, itu mengindikasikan tentunya ada morphic sign ya. Dalam pemeriksaan fisiknya ada morphic sign positif. Kita tekan daerah situ, daerah kanan atas ada morphic sign. Terus kita USG, dinding GB-nya tebal lebih dari 3 mm dengan syarat dia harus puasa ya 4 jam atau 6 jam. Kalau habis makan,
pasti kontraktil ya. Dia, nah ini contohnya terjadi peradangan, inflamasi, kolesistitis akut. Kita lihat dindingnya sangat tebal. Tadi itu masih tipis ya, ini masih tipis. Tapi, nah, tapi ini tebal toh. Ini kolesistitis akut. Biasanya memang rata-rata diakibatkan oleh adanya batu. Ini batunya ada dua. Nah, ini bayangan lesi atau bayangan batu yang hiper echoik ya. Ini ada acoustic shadow. Ini tebal. Oke, hepatitis akut tidak khas gambarannya. Namanya fatty liver ini sangat banyak ya dijumpai. Jadi hatinya berlemak. Contohnya ini, heparnya ini lebih putih ya. Kita bandingkan dengan ginjal itu jauh bedanya. Ini putih, ini hitam. Perbedaannya jauh sekali, kontras menandakan bahwa hatinya ini berlemak. Dan sirosis, hepar mengecil, eko bisa meningkat ya. Oke. Jadi kalau di masyarakat awam ini yang mungkin di sirosis hepatitis disebut dengan lever ya. Kalau bukan sirosis hepatoma. Karena kalau kena ini anak sebelum saya liver itu berat sakitnya orang yang sedikit berat. Contoh sirosis ya, ini heparnya kita lihat mengecil, kemudian ada asites ini meresong posterisi cairan. Hepatoma bisa dengan USG bisa dilihat yang ada tumor metastasis. USG kita bisa lihat ya. Seperti ini ada nodul. Ya, ini adalah hepatoma ya. Hepatocellular carcinoma. Ini di CT scan-nya. Kalau bulat-bulat begini sama di foto toraks kemarin itu kita lihat bulat-bulat ini ada metastasis ya, penyebaran ke hati. Abses hepar, jadi abses ya ada gambarnya. Ini banyak kasusnya juga ini abses ya. Saya dapati di praktek banyak sekali abses, lumayan. Bagi ternyata itu yang minum apa istilahnya balok, karena balok kan tuh dia punya tidak steril kawan, kotor atau banyak teman-temannya masuk sehingga meradang kita heparnya. Ini kista hepar ya. Terus ya ini bisa sering juga dijumpai ada orang ikterus ya kuning. Nah, banyak penyebabnya nih ikterus ya. Kalau ikterus terus obstruktif lah, contohnya oleh karena adanya batu di CBD. Ya, ada tumor, ada struktur yang kemudian mengalami infeksi. Ini contohnya bisa terjadi ikterus ya. Ada kolesistitis, ini ada batu. Ini ada batu di mana ini? Diambil spotnya saja ini. Ini cara pengambilan USG dari daerah sini. Ini CT scan dari abdomen. Ini hepar, ini GB, gallbladder, ini pankreas, ini lien. Yang ini ada cairan asites ya. Ya, ini kasus ibu-ibu 81 tahun dengan karsinoma kolon ya, yang sudah mengalami metastasis ke hepar. Tulisan canggih ini nggak usah. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tolong yang koas ada yang ambil ininya, absennya, apa namanya, gambar di gambarnya. Ada yang bertanya? Karena sudah mau maghrib juga ini. Untuk yang tadi yang saya lewat yang ileus itu di Gadar ya, blok trauma. Jadi untuk blok trauma saya akan lebih, memang dia di sana tempatnya. Ini yang di sini yang saya paparkan itu non trauma semua.
emergency, dia jadi blok trauma tapi emergency radiologi. Jadi paling penting itu tujuannya, adik-adik itu mau apa, kalau misalnya kasus batu empedu, ada batu empedu toh, tadi ada batu di empedu. Apa pemeriksaannya? Yang pertama, mau diapain pasien yang curiga batu empedu? Ya, biasanya itu nyerinya nyeri ulu hati ya, hati-hati ya. Sering sekali itu pasien nyeri ulu hati didiagnosis sebagai gastritis, penyakit lambung mah. Dikasih obat mah berulang kali tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, sekali-sekali ya USG lah ya. Minta USG ya, supaya jangan sampai ada batu di kandungan empedunya. Nyerinya juga di sekitar ulu hati ya. Apalagi kalau ada multisai mungkin sudah infeksi ya. Seperti ini kan infeksi terjadi kolisistis akut ya. Kalau ada hepatitis, memang kalau USG sebenarnya tidak khas gambarannya ya. Nah, liver ini kelihatan ya dengan USG. Jadi minta USG dulu, jangan minta yang lain-lain. Minta foto nggak kelihatan. Kalau foto bisa sih kelihatan foto abdomen, tapi kalau bersih abdomennya dari tinja dan udara bisa kelihatan batunya. Nah, tapi kalau USG baru dia kan ada radiasi. Kalau USG kan tidak ada radiasi, dia pakai gelombang suara, jadi aman. Kita USG. Maka USG pilihan terbaik untuk kasus ini. Empedu ada ini kolisistis akut yang tadi ya USG. Ya, bukan pemeriksaan. Cukup dengan USG ini sudah terdeteksi, nggak usah lagi pemeriksaan lain. Kecuali tadi ada kalau sirosis, ya USG juga bisa dilihat sirosis. Hepatis. Tapi kemudian biasa di CT scan juga karena jangan sampai dia sudah menjadi hepatoma. Sirosis kemudian berkembang menjadi hepatoma. Ini USG-nya lesimeta ya. Kita biasanya untuk memastikan karena ini kan penanganannya istilah jangka panjang dan berat juga gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa ini betul-betul suatu metastasis. Ini USG ini. Nah, harus kita konfirmasi dengan CT scan. Oh, ternyata betul. Ini abses hepar ya. Ini kasusnya kalau adik-adik nanti dapatkan di praktek sehari-hari di Makassar Sulawesi Selatan itu banyak karena seperti dari peminum ballo ya. Banyak sekali begitu minum keras ballo. Ballo itu kan tidak steril toh dalam pembuatannya. Baru dia biasa kasih makan dengan yang lain. Nah, biasanya nyeri ulu hati sebelah kanan, nyeri perut kanan atas. Sekali biasa kalau besar demam, mual, muntah, leukositosis. Nah, coba USG, jangan langsung minta CT. Nanti kalau sudah USG ternyata meragukan apakah itu abses atau tumor atau yang lain, maka kita melakukan CT scan. Jadi ya fatty liver banyak anunya ya. Nah, itu fatty. Ini gambaran ini banyak juga. Ini bisa juga bikin sakit ini. Agak nyeri-nyeri orang bagian atasnya. Ini karena hati-hatinya kayak apa ya? Maka pemeriksaan USG. Beda halnya kalau kita batunya ada di ductus. Ini kalau USG bisa kita lihat walaupun susah. Ya, caranya dengan pemeriksaan lain. Kalau sudah di USG, kita lihat ada pelebaran dari baru kita lakukan pemeriksaan lain. Yang ini tadi ada gambarnya ini. Yang begini-begini, tapi ini kan kita mau lihat di mana sumbatannya ya. Ini tulisan ini. Atau CT scan juga bisa ya. CT scan kita bisa lihat jelas tuh ini lien, hati jelas. Oke. Yang penting dulu di sini yang pertama mengetahui modalitas dan kelebihannya, kekurangannya apa. Apa dulu yang kita minta loh. Kalau ada kasus begini apa dulu? Sirosis, USG juga bisa. Nanti di CT scan lagi. Ini kasus emergensi ya, ada udara bebas subdiafragma kanan dan kiri.
bisa perforasi. Perforasi kan macam-macam, ada usus buntunya pecah misalnya, atau perforasi lambung, lambungnya berdarah atau ulkus, dia perforasi ya, bisa ada udara bebas. Mintanya foto tegak, nanti di traumatologi, dokter trauma ya. Oh ya, ini Ileus saja, Ileus walaupun dia masuk emergensi, tapi ini kasus yang sering, nggak apa-apa saya bahas ini. Jadi Ileus obstruksi itu orang pasiennya tidak BAB 3 hari sudah 3 hari lebih, tidak BAB, tidak buang angin juga, jangan sampai dia obstruksi. Kalau saya macam-macam, kalau anak-anak itu lebih sering bisa karena APP-nya pecah, terus terjadi peradangan, perlengketan, obstruksi juga bisa, jadi sehingga obstruksi bisa karena intussusepsi, bisa karena lagi terpuntir ususnya, apa namanya terpuntir. Kalau paralitik kasusnya ini seringnya biasa pada anak-anak yang diare berkepanjangan, diare berkepanjangan, kemudian kekurangan elektrolit sehingga terjadi paralitik. Juga karena obat-obatan, hati-hati pemberian obat-obat apa namanya yang menurunkan peristaltik khusus ya, seperti contohnya papaverin, kalau nama dagangnya itu Buscopan atau apa itu, yang fungsinya supaya menurunkan peristaltik. Jadi pemberian bahkan itu menjadi kontraindikasi pada anak kecil ya. Ada pertanyaan deh. Ini gambar-gambarnya ini nanti kita lebih jauh. Ini full siapa bisa? Oke, kalau nggak ada bertanya, sudah maghrib. Ini tinggal 90 ini dengan koas ini. 95 orang, 94. Kalau nggak ada bertanya, saya tutup pertemuan pada hari ini. Ya, ada bertanya? Jangan lupa bikin screenshotnya ya. Koas sama mahasiswa, laporannya. Saya mau lihat nama-namanya ini.